Patrick Kluivert. Nah, ini calon pelatih ya untuk pelatih timnas kita ya, yang dari Belanda. Sebenarnya untuk track record Patrick Kluivert sendiri, nah dulu ya untuk tahun 1999 sampai tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an adalah striker di Barcelona. Nah, ini juga termasuk salah satu pemain ya, pemain legendaris dari Belanda ya, striker di Liga Spanyol ya, yang waktu itu juga on fire juga ya untuk mainnya. Nah, ini untuk tahun ini uh, akan menjadi pelatih di timnas Indonesia ya, nah, membawakan dari menjadi timnas Indonesia. Nah, ini sungguh sungguh suatu apa ya, suatu tindakan dari PSSI yang mungkin ini bisa dibilang tiba-tiba. Cuman kalau untuk dari segi track record pelatih sendiri pasti kan dari segi PSSI juga Pak Ketum kita ya Pak Erick Thohir pasti kan juga memilih dan memilah dari segi pelatih-pelatih. Nah, ini yang cocok, yang bagus menggantikan sosok Sintayong sendiri siapa. Ini pasti kan juga nggak cukup 1-2 hari ya, pasti udah lama lah, udah ada planning, ini pasti udah sistematis sekali. Nah, dari segi yang kedua, dari segi track record ataupun rekam jejak ya, dari segi pelatih, dari segi asisten. Nah, ini bisa kita tengok ke depannya ya. Nah, ya. Singkat saja ya, Patrick Kluivert dan PSSI nggak ada waktu lagi untuk bulan madu. Langsung buktikan minimal 7 poin, karena apa? Karena jika ini gagal, PSSI yang harus bertanggung jawab. Terima kasih. Baik. Ya, Patrick track recordnya loh. Banyak track record pelatih yang dulu belum terkenal juga bisa kendalin locker room. Zidane kan nggak ada track manager, tiba-tiba di Madrid. Dari mana nama Patrick Kluivert itu bisa muncul? Ya banyak kan, kita mesti lihat dong. Oh, nih dari coach ini, iyalah, ability-nya ada nggak? Yang rasional ya, yang masuk akal juga ini. Kan nggak bisa. Pep Guardiola ini pelatih. Are you happy with Man City? Do you wanna come to Indonesia? Kan nggak bisa kata Pep. Who are you? Ya kan, kita mesti reasonable juga. Kita ranking berapa? Ya kan, betul nggak? Targetnya ke berapa? Available-nya siapa? Kombinasi seperti apa? Kan saya hire the team, not ya kan? as the Patrick 15 ini tuh. It's a team nanti. Disaring. Ada juga yang mempertanyakan, Pak, apakah Patrick ini memang menjadi pilihan utama dari PSSI, dan kalau boleh dibocorkan sebetulnya ada berapa nama? Ya, ada 3 nama yang setelah dari 15 nama. Oh, dari 15 nama itu ya, menguruskan akhirnya ketiga. Iya kan, dari 15, oh ternyata ini belum bisa, masih kontrak. Oh, yang ini saya rasa wah nggak bisa begini. Ya, ini ada yang kemarin baru enak ini, betul ya, meninggal keluarganya. Oh iya, kan ini kan semua ya makanya nggak bisa cepet-cepet. Itu ini bukan kemarin bangun tidur, wah yaudah ganti. Ya, oh kemarin kebetulan izin saya mau gini dikasih gitu kan, saya mesti izin tuh. Ya kan, gini ya. kabarkan gini kepentingan gini. Oke, silakan. Ya bukan berarti ya kan udah dipikir lama, bikin schedule juga, ketemu mereka juga kan nggak gampang. Tapi apa Pak yang saat itu menjadi prioritas calon pelatih baru ini, Pak? Ya kembali ya Eropa, habis itu Belanda. Oh iya kan. Memang spesifik berarti. Ya saya sempat interview Italia, Spanyol, tapi saya pikir-pikir waduh itu nanti kulturnya beda lagi, nanti ini lagi gitu. Karena kultur itu pada akhirnya akan sama berbicara pada chemistry pemain dan pelatih. Ya, locker room, you have to win the locker room. Ya kan. Nah, ada yang debat misalnya, ya Patrick track recordnya loh. Banyak track record pelatih yang dulu belum terkenal juga bisa kendalin locker room. Zidane kan nggak ada track manager, tiba-tiba Madrid oke. Kalau salah satu penggemar Madrid, soalnya di kantor ini yang suka penggemar Madrid saya Barcelona soalnya. Ya, wah kalau Madrid tuh pelatihnya nggak taktikal Pak. Ya, tapi yang bisa counter locker room ya benar juga. Ya tapi itu kan dinamika. Gitu.
Lalu selain locker room itu Pak, secara taktikal memang Anda yakin dengan seorang Patrick Kluivert? Dan saya pikir pelatih baru tersebut siapapun itu tidak bisa lagi nanti memakai alasan percaya proses. Maaf, gak bisa lagi. Karena ini adalah tim yang sebetulnya sudah terbentuk. Jadi yang nanti saya harapkan adanya prestasi bagi tim nasional Indonesia. Prestasi itu bisa juga adalah untuk lolos ke Piala Dunia. Karena targetnya kan itu. Ya dong, targetnya kan dari federasi itu dan juga keinginan kita semua. Ini kan harapan dan mimpi kita. Agar tim nasional Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia walaupun sulit. Tapi ini mimpi kita dan kita harapkan adanya pergantian pelatih ini adalah untuk membawa tim nasional Indonesia lolos ke Piala Dunia. Kemudian kita tunggu nanti siapa yang akan melatih timnas U23. Kita harapkan, ayo sama dong lolos ke semifinal. Kan nanti kemungkinan akan ada lagi nih tambahan pemain-pemain baru kan. Kita harapkan nanti kalau bisa pemain yang muda juga. Gak apa-apa ya kan, kita dukung pemain-pemain diaspora kita. Mereka luar biasa perjuangan di atas lapangan. Dan saya pikir dalam hal ini PSSI juga mengambil keputusan untuk mengganti Sintayong juga melalui pertimbangan yang cukup serius. Jadi kita juga jangan negative thinking seolah-olah ada yang mempengaruhi Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Gak bisa seperti itu dong ya. Beliau adalah sosok yang profesional. Tentu apapun keputusan yang diambil oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir tentu dengan pertimbangan yang serius dan pasti sudah dikalkulasi. Resikonya sudah dikalkulasi. Ini Bung Binder salah satu pengamat bola yang saya ngefans ya pada beliau ya. Karena apa? Bung Binder ini salah satu pengamat yang netral ya, yang menginginkan timnas itu bagus. Nah tadi untuk Bung Binder sendiri ada memberikan sebuah argumen atau spekulasi bahwasanya ini nggak ada alasan, nggak ada kata manja mungkin ya, nggak ada yang namanya bulan madu sama PSSI ya untuk pelatihnya. Karena apa? Untuk timnas sendiri memang udah terbentuk, apalagi untuk kedepannya pasti kan ada tambahan pemain baru ya, untuk pemain baru diaspora baru ya, yang katanya Elkan Bagot juga comeback ya nanti untuk versus Bahrain nanti ya katanya. Mudah-mudahan ya ngasih hasil yang positif ya, karena untuk lolos di semifinal sampai kita bisa masuk ke kualifikasi Piala Dunia ini juga satu prestasi. Mungkin setelah beberapa puluh tahun ya kita bisa ikut lagi dalam kompetisi dunia ini ya, dalam persepak bolaan ini juga timnas pasti menginginkan hal tersebut ya kan. Kalau misalnya Glenn nyuruh saya mundur hari ini, saya mundur. Wah, saya mana berani Pak. Loh, kalau rasa pesimisme itu atau semua ngeliat suruh mundur, ya udah saya mundur. Pak Erick, kalau mimpi itu tidak tercapai di 2026 Pak? Ya namanya mimpi. Sekarang mau tinggal usaha atau enggak? Iyalah. As simple as that. Tuh umur saya segini-gini aja, ya mau apa? Pak Erick, tapi saya masih penasaran. Kalau misalnya Glenn nyuruh saya mundur hari ini, saya mundur. Wah, saya mana berani Pak. Loh, kalau rasa pesimisme itu atau semua ngeliat suruh mundur, ya udah saya mundur. Bikin aja. Saya izin ya ke FIFA, saya izin ke Pemernas, yang udah saya pamit, nggak apa-apa. Dah. Artinya Erick Thohir nothing tulus ya Pak? Orang waktu sama Saudi aja udah mau mundur kok. Ya kan? Gitu. Okay. Tapi kan kembali how we bring back kesatuan ini untuk fight back gitu dong. Yeah. Jangan ngeliat konteksnya dipotong-potong. Oh gagal, mimpi. Oh si ini hebat, si ini kurang. Nggak bisa, ini semua teamwork. Ya kan, nggak bisa dipecah-pecah. Oh ini program, ini pelatih, ini pemain. Nggak bisa dipecah ini. Gitu. Yeah, satu kesatuan itu ya Pak? Itu harus satu-satu. Yang Bapak kemarin bilang ya, federasinya bagus, pemainnya bagus, pelatihnya juga. Iya. Ya kan, nggak bisa dipecah semuanya gitu. Dan sangat tidak fair kalau dilihat, oh senior, loh putrinya gimana? U17-nya gimana? U20 semua berprestasi kok. Kok seakan-akan jadi cuman. Dan yang senior juga nanti jadi tua. Yang 17-20 mesti naik gitu kan. Yeah. Gitu. Ya, jadi nggak fair, jangan dilihat itu unproportional gitu. Kita harus benar-benar nginjak bumi. Ya, lihat perspektif. Asistennya juga begitu, saya pengen dapat feeling. Dan sebelum pertemuan itu juga saya udah buka network saya di Eropa. Ini gimana sih? Ini gimana? Orang ini gimana? Bisa nggak begini gitu?
ya advice-nya dari tokoh-tokoh besar sepak bola Eropa, ya gini-gini masih laku lah kalau dilakukan. Aduh, ya kan masih ya, siapa Thohir gitu. Masih lumayan lah. Siapa aja tuh Pak yang ditelepon? Ya banyak lah, mau dari Belanda, dari Itali, ya kan, dari Inggris karena sekarang ada Oxford, ya kan, ya kita ajak bicara semua, namanya juga tukar pikiran. Tadi kan 1 tambah 1 pengennya 3, ya, iya kan. Tapi jangan 1 tambah 1 jadinya 1, ada juga resiko itu. Makanya jangan terlalu apa ya, gimana saya ngejelasin. Ini kayaknya mau pecah gitu. Bahkan yang saya ngamu juga gini loh, tim nasional ini kok seakan-akan saya ngeliat tren mau dihancurin sekarang. Ya itu dia. Nah, kenapa saya bilang? Emang tim nasional itu hanya satu bentuk gitu. Ini kan punya rakyat semua. Kenapa harus dihancurin? Apa ini merupakan karakter bangsa kita? Yang memang kalau kita mau maju, terus kita ngancurin diri kita sendiri gitu. Ngapain juga ya Pak? Iya, ngapain orang semua dunia pada nyorot, semua pada mantau, Dan tren kita lagi ditulis di bagus. New York Times, di Eropa, kemarin di Gulf News, semuanya nulis kan. Iya kan, ini kan luxury, kemewahan yang nggak pernah. Kan, terus kenapa mau dihancurin bangsa kita? Coba kita koreksi diri lah. Ya, jangan kita menjadi bangsa yang kufur nikmat gitu. Pak ya, jangan keluar dari segi PSSI. Nah, kita bangga harusnya ya, bangga harus punya Pak Ketum ya, Pak Erick Thohir yang udah pengalaman ya, udah mandi pengalaman ya kasarnya ya, dari Eropa, di Italia dulu pernah di Inter Milan ya, pernah punya Inter Milan. Nah sekarang yang terbaru kan punya Oxford ya di Liga Inggris ya. Ini pastinya kan suatu jalan mungkin ya, suatu jalan di timnas untuk punya Pak Ketua ini yang punya relasi ataupun punya hubungan dari segi internasional. Nah makanya itu mungkin ya, mungkin ini cuman analisa saya ya, kalau bukan Pak Erick Thohir mungkin timnas nggak seperti ini, pasti nggak seperti ini. Yang diandalkan dari segi lokal pride, kita tahulah lokal pride yang kemarin ya itulah banyak yang bilang itu Tarkam, yang bilang itu. Kita nggak membandingkan ya untuk pemain diaspora sama pemain diaspora sama pemain lokal ya, kita nggak membedakan. Cuman ya itu, kita kan sekarang juga mengejar untuk tinggi untuk naik level FIFA itu, intinya itu. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol like, tekan subscribe, dan nyalakan